Kalau kita bilang negara itu gampang dibangun, pasti salah total. Setelah kita proklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pendiri negara kita harus membangun pemerintahan dari NOL. Tidak ada struktur, tidak ada uang, bahkan tidak ada wilayah yang jelas yang kita kendalikan. Tapi dengan kerja keras dan tekad yang kuat, mereka berhasil membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia yang menjadi dasar bagi negara kita sekarang. Jadi mari kita telusuri bagaimana prosesnya dari awal sampai jadi pemerintahan yang bisa menjalankan negara. Setelah proklamasi dilakukan, kondisi Indonesia benar-benar tidak stabil. Jepang masih ada di sini sana, penjajah Belanda siap kembali datang, dan rakyat yang baru merdeka belum tahu pasti bagaimana sistem pemerintahan harus berjalan. Tapi para pemimpin kita tidak tinggal diam. Cuma beberapa jam setelah proklamasi dibacakan, Soekarno dan Hatta langsung mulai melakukan langkah-langkah penting. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Hanya 1 hari setelah proklamasi, mereka mengadakan rapat penting dengan tokoh-tokoh lainnya di rumah Soekarno untuk membahas bagaimana membentuk pemerintahan yang resmi. Saat itu, kondisi sungguh sulit, tidak ada ruang rapat yang layak, tidak ada peralatan yang memadai, bahkan mereka harus berdiskusi dengan menggunakan lampu minyak karena listrik sering padam. Tapi semangat mereka sangat tinggi karena mereka tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 juga, dibentuklah panitia penyusun Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno sendiri. Tugas mereka adalah membuat konstitusi atau aturan dasar yang akan menjadi landasan bagi pemerintahan Republik Indonesia. Mereka bekerja tanpa lelah selama berhari-hari menyusun naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada banyak perdebatan sengit tentang bagaimana struktur negara harus dibentuk, mulai dari sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sampai hak dan kewajiban rakyat. Tapi akhirnya mereka berhasil menyusun UUD tahun 1945 yang menjadi dasar hukum negara kita sampai sekarang. Sebelumnya, PPKI sudah dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dengan tujuan mempersiapkan otonomi terbatas. Tapi setelah proklamasi, anggota PPKI yang sebagian besar adalah tokoh Indonesia memutuskan untuk mengubah fungsinya menjadi badan yang membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang penting di gedung Volksraad, Jakarta untuk menetapkan keputusan penting, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia, menetapkan UUD tahun 1945 sebagai dasar negara, menetapkan bentuk negara sebagai Republik yang Kesatuan, menetapkan lambang negara, lagu kebangsaan, dan bahasa negara. Ini adalah langkah besar karena membuat pemerintahan kita menjadi lebih resmi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Banyak orang berpikir bahwa hanya tokoh tua yang terlibat dalam pembentukan pemerintahan pertama, tapi tidak benar. Kaum muda seperti Sukarni, Wikana, Chairul Saleh, dan banyak lainnya juga punya peran penting. Mereka memberikan ide-ide segar dan mendorong agar pemerintahan yang dibentuk bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat jelata. Mereka juga membantu menyebarkan informasi tentang pembentukan pemerintahan ke seluruh rakyat Indonesia, agar mereka tahu bahwa negara kita sudah punya struktur yang jelas dan siap melayani mereka. Pemerintahan pertama Republik Indonesia tidak hanya terdiri dari presiden dan wakil presiden saja, tapi punya struktur yang cukup lengkap meskipun dibuat dalam kondisi yang sulit. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, hanya 2 hari setelah proklamasi, Kabinet pertama Republik Indonesia resmi dibentuk dengan Soekarno sebagai kepala pemerintahan. Kabinet ini terdiri dari 18 menteri yang masing-masing menangani bidang tertentu seperti dalam negeri, luar negeri, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi. Menteri-menteri ini bukan orang sembarangan, mereka adalah tokoh-tokoh yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang masing-masing. Misalnya,
Suwirjo sebagai Menteri Dalam Negeri, Asmat Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri, Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan, Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka bekerja dengan sangat keras karena harus menangani banyak masalah sekaligus, mulai dari mengatur keamanan rakyat, membangun sistem pendidikan, sampai mencari cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara yang masih sangat lemah. Pemerintahan pertama menggunakan sistem presidensial yang diatur dalam UUD tahun 1945. Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif. Selain itu, ada juga badan-badan penting lainnya seperti Dewan Pertimbangan Agung, sebagai badan penasihat bagi presiden yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh Indonesia. Mahkamah Agung, sebagai badan kehakiman tertinggi yang bertugas menjaga keadilan dan menerapkan hukum negara. Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai badan perwakilan rakyat yang membantu pemerintah dalam membuat kebijakan penting. Meskipun struktur ini masih sederhana, tapi sudah cukup efektif untuk menjalankan negara dalam kondisi yang sulit. Tidak hanya di tingkat pusat, pemerintahan pertama juga segera membentuk struktur pemerintahan di daerah. Mulai dari provinsi, kabupaten, sampai kecamatan dan desa. Masing-masing punya kepala pemerintahan yang dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ini sangat penting karena negara kita sangat luas dan memiliki banyak suku serta budaya yang berbeda. Dengan memiliki pemerintahan daerah yang jelas, pemerintah pusat bisa lebih mudah mengatur urusan negara dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Banyak tokoh daerah yang dengan senang hati menerima jabatan ini karena mereka ingin membantu membangun negara yang baru merdeka. Mereka bekerja tanpa bayaran atau dengan bayaran yang sangat kecil, hanya karena cinta tanah air mereka yang besar. Untuk membantu menjalankan pemerintahan, juga dibentuk berbagai badan pendukung seperti Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian berkembang jadi Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan kemerdekaan negara. Polisi Republik Indonesia, untuk menjaga ketertiban dan keamanan rakyat di dalam negeri. Badan Informasi Nasional, untuk menyebarkan informasi resmi dari pemerintah ke seluruh rakyat dan dunia luar. Badan Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membangun sistem pendidikan yang merata dan melestarikan budaya bangsa. Semua badan ini dibentuk dengan sangat cepat karena kita sangat membutuhkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang. Membentuk pemerintahan saja sudah sulit, apalagi menjalankannya dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Pemerintahan pertama harus menghadapi banyak tantangan besar. Setelah berabad-abad dijajah, ekonomi Indonesia benar-benar hancur lebur. Tidak ada sistem keuangan yang jelas, tidak ada industri yang berkembang, bahkan banyak rakyat yang tidak punya pekerjaan dan kesulitan mendapatkan makanan. Pemerintahan pertama harus bekerja keras untuk mengatasi masalah ini. Mereka mengeluarkan uang negara sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia untuk menggantikan mata uang kolonial. Mereka mendorong rakyat untuk kembali bertani dan membangun usaha kecil-kecilan. Mereka mencari bantuan dari negara-negara lain yang sudah merdeka seperti India dan Pakistan. Mereka juga melakukan pengenaan pajak yang adil agar negara punya uang untuk menjalankan pemerintahan dan membangun infrastruktur. Meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, tapi langkah-langkah ini menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi negara kita di masa depan. Setelah proklamasi, kita harus menghadapi ancaman dari berbagai pihak. Pasukan Jepang masih ada yang belum menyerah total dan terkadang menyebabkan kekacauan. Penjajah Belanda siap kembali datang dan mengambil alih Indonesia lagi. Kelompok-kelompok yang tidak puas, ada beberapa kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari kondisi yang belum stabil. Bencana alam dan penyakit. Banyak daerah yang dilanda banjir, kekeringan, atau wabah penyakit yang membuat situasi semakin sulit. Pemerintah pertama bekerja sama dengan TKR dan Laskar Rakyat untuk menjaga keamanan rakyat dan wilayah negara. Mereka juga bekerja keras untuk membantu rakyat yang terkena musibah dengan memberikan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal yang layak. Sebagian besar rakyat Indonesia pada masa itu buta huruf dan tidak punya akses ke layanan kesehatan yang baik.
Pemerintahan pertama sangat menyadari bahwa ini adalah masalah besar yang harus segera diatasi. Mereka membuka banyak sekolah baru dan mendorong rakyat untuk mengirim anak-anak mereka belajar. Mereka mengirim guru-guru muda ke daerah-daerah terpencil untuk mengajar. Mereka membuka klinik dan rumah sakit di berbagai daerah. Mereka melakukan program imunisasi dan penyuluhan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit. Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bekerja tanpa lelah untuk membuat sistem pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau kondisi ekonomi mereka. Untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, pemerintahan pertama harus melakukan diplomasi yang sangat sulit. Banyak negara di dunia masih mendukung penjajah Belanda dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan timnya bekerja keras untuk menyampaikan suara Indonesia ke dunia luar. Mereka menghadiri berbagai konferensi internasional, berkomunikasi dengan pemerintah negara lain, dan menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan siap menjadi bagian dari komunitas dunia yang damai. Meskipun pengakuan resmi datang setelah beberapa tahun, tapi usaha diplomasi ini berhasil membuat dunia semakin mengenal dan menghargai perjuangan kita. Meskipun hanya berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena harus menghadapi serangan penjajah Belanda, tapi pemerintahan pertama Republik Indonesia punya kontribusi yang sangat besar bagi negara kita. Pemerintahan pertama berhasil menetapkan segala sesuatu yang menjadi identitas negara kita, mulai dari nama negara, lambang, lagu kebangsaan, bahasa negara, sampai dasar hukum yang jelas. Ini membuat rakyat Indonesia merasa memiliki sesuatu yang sama dan memperkuat rasa persatuan serta kesatuan bangsa. Struktur pemerintahan yang dibentuk pada masa ini menjadi dasar bagi struktur pemerintahan Indonesia yang kita kenal sekarang, mulai dari sistem presidensial, pembagian kekuasaan, sampai struktur pemerintahan daerah, semuanya memiliki akar dari pemerintahan pertama. Dengan menunjukkan bahwa kita bisa membentuk pemerintahan yang baik dan menjalankan negara dengan benar, pemerintahan pertama berhasil memperkuat semangat perjuangan rakyat Indonesia. Mereka tahu bahwa negara kita bukan hanya omong kosong, tapi benar-benar ada dan siap melindungi serta melayani mereka. Meskipun tidak banyak, tapi pemerintahan pertama berhasil mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari beberapa negara besar seperti India, Pakistan, Ceylon, dan Burma. Ini menjadi bukti bahwa dunia mulai mengenali Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Para anggota pemerintahan pertama bekerja dengan sangat keras dan banyak yang berkorban nyawa atau harta untuk negara. Mereka tidak mencari kekayaan atau kekuasaan pribadi, tapi hanya ingin membangun negara yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Warisan kerja keras dan pengorbanan ini menjadi inspirasi bagi semua pemerintahan selanjutnya dan juga bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk selalu cinta tanah air dan bekerja keras membangun negara. Nah teman-teman, itu dia cerita tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Dari kondisi yang sangat sulit sampai berhasil membentuk struktur negara yang menjadi dasar bagi Indonesia sekarang. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras, tekad yang kuat, dan cinta tanah air yang besar dari para pendiri negara kita. Kita sebagai generasi sekarang harus menghargai semua usaha dan pengorbanan mereka dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bekerja keras membangun negara yang lebih baik, dan tidak pernah melupakan bahwa kemerdekaan kita sangat berharga. Jadi kalau kamu merasa lebih bangga jadi orang Indonesia setelah nonton video ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman dan keluarga agar mereka juga tahu betapa luar biasa perjuangan para pendiri negara kita membentuk pemerintahan pertama. Jangan lupa subscribe channel kita dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya ya. Kalau kamu punya cerita atau informasi lain tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia yang ingin kamu bagikan, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya. Kita akan senang bisa membacanya dan belajar bersama. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu bisa menjadi bagian dari pembangunan negara yang lebih baik dan menjaga kemerdekaan serta kehormatan bangsa Indonesia. Hidup Indonesia!